Assalamualaikum, perkenalkan, aku Tusa, aku Sisi, dan aku Oni. Hari ini kami akan menjelaskan tentang penyelenggaraan PPDB SMA Negeri 1 Brebes. Tapi sebelum kami jelaskan, jangan lupa klik tanda subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan info PPDB selanjutnya. Jalur dan kuota PPDB. Jalur yang pertama adalah zonasi. Kuota pada jalur ini paling sedikit berjumlah 55%. Jalur yang kedua adalah afirmasi. Kuota pada jalur ini paling sedikit berjumlah 20%. Yang ketiga adalah jalur prestasi dengan kuota paling banyak 20%. Dan yang terakhir adalah jalur perpindahan orang tua yang berjumlah 5%. Kuota siswa yang diterima di SMA Negeri 1 Brebes berjumlah 396. Jika kita kalikan dengan prosentase, maka pada jalur zonasi akan diterima sebanyak 218 orang, afirmasi 79 orang, prestasi 79 orang, dan perpindahan orang tua 20 orang. Syarat masuk lewat jalur zonasi. Yang pertama, berdasarkan jarak terdekat sesuai kartu keluarga dengan SMA Negeri 1 Brebes. Ingat, untuk tahun ini jarak diukur dari alamat rumahmu ke gerbang SMA Negeri 1 Brebes, bukan kantor balai desa atau kantor kelurahan tempat tinggalmu. Jangan lupa juga, yang termasuk zonasi SMA Negeri 1 Brebes adalah Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Margadana. Yang kedua, kartu keluarga diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dinduk Capil. Pada PPDB tahun ini, surat keterangan domisili atau SKD tidak diperkenankan untuk mendaftar kecuali jika daerahnya terkena bencana. Jika kamu tinggal di pondok pesantren atau panti asuhan yang masuk dalam zonasi, maka kamu bisa masuk dalam jalur zonasi walaupun asal kamu dari luar zonasi. Tahun ini ada jalur zonasi khusus loh, yaitu bagi wilayah kecamatan yang belum ada SMA negerinya, maka bisa mendaftarkan di SMA Negeri 1 Brebes. Nah, itu tadi persyaratan lewat jalur zonasi. Sekarang, bagaimana dengan jalur afirmasi? Yang boleh masuk lewat jalur afirmasi adalah keluarga ekonomi tidak mampu, penyandang disabilitas, dan tenaga kesehatan COVID-19. Keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP, sedangkan SKTM tidak berlaku. Sedangkan untuk tenaga kesehatan COVID-19 dibuktikan surat ketetapan dari gubernur atau kepala dinas kesehatan. Selain dokter atau perawat yang termasuk tenaga kesehatan COVID-19 adalah tenaga laboratorium kesehatan, kader Babinsa, dan kader Babin Kamtipmas. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baik dari dalam maupun luar zonasi. Seleksi prestasi berdasarkan nilai rapor ditambah bobot nilai prestasi akademik dan non-akademik dari hasil kejuaraan berjenjang maupun tidak berjenjang. Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Untuk jalur perpindahan orang tua, diperuntukkan bagi calon peserta didik luar zonasi yang mengikuti kepindahan tugas orang tua. Hal ini dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang masuk dalam zonasi. Anak guru termasuk dalam jalur ini. Nah, itulah penjelasan singkat dari kami tentang PPDB SMA Negeri 1 Brebes. Jika ada sesuatu yang belum jelas, kalian bisa tanya lewat aplikasi Telegram dengan alamat berikut, atau kalian bisa scan kode ini.
Atau subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel ini karena akan ada tutorial pendaftaran dan live YouTube. Siapkan diri kamu untuk mendaftar di SMA Negeri 1 Brebes. Jangan lupa untuk verifikasi berkas pendaftaran dan penerimaan token pada tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. Pendaftaran dibuka 21 Juni 2021 pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Sedangkan penutupan pendaftarannya pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa lagi di channel ini ya. Wassalamualaikum. Dadah.